Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang Al-Maidah ayat 21. Masuklah ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan bagi kalian. Iya. Allah Subhanahu wa taala memang kan menghendaki atau mengarahkan Bani Israel ini agar menjadi representasi dari manusia atau kelompok manusia yang sepenuhnya berkomitmen kepada ajaran Allah untuk kemudian memakmurkan dunia. Kan memang itu kan risalah para nabi semuanya. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, dialah yang menciptakan, Allah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, dan kamu berada di bumi itu untuk apa? Kamu tinggal di bumi, di atas tanah, kamu tercipta di tanah supaya memudahkan kalian untuk memakmurkan bumi dengan ajaran Allah. Kan itu. Nah, setelah sebelumnya representasi dari peradaban atau kemajuan itu adalah Firaun, yang itu adalah penyimpangan, sementara dia menyimpang secara keyakinan. Nah, sekarang giliran orang-orang yang keyakinannya benar, itulah yang harus membuktikan bahwa mereka bisa lebih dari Firaun, lebih maju, katakanlah begitu. Seharusnya bisa begitu. Dan itu kan kemudian terbukti sampai Nabi Sulaiman kan kemudian. Artinya puncaknya kan Nabi Sulaiman alaihissalam kan, Bani Israel di Palestina itu. Kan Nabi Sulaiman setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan itu dimulai dari Palestina. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki Palestina menjadi titik awal dari kebangkitan ini. Gitu. Bukan maka saya katakan bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Jadi Palestina itu memang tanah yang di-covering oleh Allah untuk Bani Israel. Bukan, ini bukan masalahnya Allah memberikan tanah kepada satu bangsa. Allah memberikan taklif, tugas kepada Bani Israel untuk mewujudkan cita-cita risalah gitu. Agar mereka menjadi representasi dari kemajuan yang berasaskan iman gitu ya. Itu yang harus mereka lakukan dan itu harus dimulai dari Palestina. Sebagaimana Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk memulai dari Mekah. Kan Allah yang menyebutkan litundzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura yaitu Mekah, penafsirannya. Jadi bukan masalahnya Mekah itu kemudian jadi milik Rasulullah atau keturunan Rasulullah atau orang Quraisy, ya enggak lah kan gitu, bukan itu. Ya cuman kita termakan dengan propaganda Zionis lah, bahwa tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan itu maksudnya dijanjikan oleh Allah sebagai tempat kalian memulai mewujudkan cita-cita risalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Gitu loh. Kalau kalian memulainya dari atau kalian harus memulainya, bukan kalau, harus mulainya dari Palestina untuk mewujudkan itu. Gitu. Itu yang harus kita pahami gitu. Ya baca mungkin bukunya Abdul Wahab Al-Masiri gitu ya, terkait dengan masalah ini. Banyak beliau mengkritisi pemikiran Zionisme yang sebenarnya itu tidak orisinil dari atau tidak seperti sesungguhnya yang sebenarnya gitu. Termasuk bahwa bangsa atau Bani Israel itu adalah bangsa yang punya anugerah sebagai yang paling cerdas di bumi. Sejak kapan? Emang by nature gitu kemudian Bani Israel itu paling cerdas. Tapi faktanya sekarang itulah, kita membaca fakta itu dari kemarin sore. Coba di zaman pertengahan Eropa, ketika orang-orang Yahudi masih berada di Eropa di abad pertengahan, orang-orang Yahudi di tengah masyarakat Eropa, siapa yang menonjol jadi penemu? Nggak ada. Orang Yahudi baru kemudian bermunculan. Itu orang Yahudi yang tinggal di wilayah Islam, di Cordoba, Maimonides dan sebagainya, karena belajar di sekolah-sekolah Muslim. Karena pendidikan, bukan karena memang by nature mereka lebih cerdas. Pendidikan mereka hebat. Kita juga kalau pendidikannya hebat, diberi peluang untuk riset dan sebagainya seluas mungkin, punya tradisi ilmu yang kuat, bisa. Kenapa enggak? Gitu. Baca perjalanan perkembangan pendidikan orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi ya. Dari mulai ketika Eropa bangkit, mereka kemudian punya keyboard dan sebagainya, sampai kemudian mereka sangat concern dengan masalah pendidikan. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal.